Orang-orang yang melayani memang orang yang mendapat perlakuan Tuhan secara khusus. Kesetiaan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka pada panggilan Tuhan akan mendapat perhatian Tuhan. Tuhan akan membela ketika mereka punya masalah. Tetapi bukan berarti orang yang setia, orang yang melayani ini akan bebas dari masalah. Tentu saja tidak. Walaupun melayani, walaupun setia beribadah, bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Masalah tetap ada, tetapi penyertaan, perlindungan Tuhan itu memberikan jaminan bahwa masalah apapun yang kita alami pasti ada jalan keluar yang terbaik dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami penuhi undanganmu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa menginginkan kami boleh mengalami kelegaan. Semua masalah kami, semua pergumulan kami bawa kepadamu. Berikan kami kelegaan itu Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami menjadi tenang, kami bisa beristirahat dengan baik. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengar firman Tuhan. Nyatakan lewat hamba-Mu kebenaran-Mu, supaya kami semakin boleh mengalami kelegaan dan mengerti apa yang harus kami lakukan untuk terus melangkah bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang yang melayani memang orang yang mendapat perlakuan Tuhan secara khusus. Kesetiaan mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka pada panggilan Tuhan akan mendapat perhatian Tuhan. Tuhan akan membela ketika mereka punya masalah. Tetapi bukan berarti orang yang setia, orang yang melayani ini akan bebas dari masalah. Tentu saja tidak. Walaupun melayani, walaupun setia beribadah, bukan berarti kita akan bebas dari masalah. Masalah tetap ada, tetapi penyertaan, perlindungan Tuhan itu memberikan jaminan bahwa masalah apapun yang kita alami pasti ada jalan keluar yang terbaik dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai 19. Di perikop ini mengisahkan tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah salah satu raja Yehuda yang setia. Perjalanan hidupnya termasuk ketika dia menjadi raja yang berkuasa, menunjukkan ini orang yang setia. Dia melakukan banyak hal untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Makanya kisah tentang Hizkia ini dicatat di 2 Tawarikh pasal 29 ayat 32 itu dengan sangat baik sekali. Pemerintahannya selama dia memerintah sebagai raja diringkas di pasal 31 ayat 22 demikian. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Satu catatan kisah hidup yang luar biasa. Orang yang baik, yang setia, yang jujur di hadapan Tuhan. Namun ternyata sebagai orang yang setia, dia tidak bebas dari masalah. Sanherib Raja Asyur, salah satu kerajaan terkuat saat itu, menyerbu wilayah
kekuasaan kerajaannya, sehingga menimbulkan masalah dalam pemerintahannya. Berarti orang yang setia, yang melayani Tuhan dengan baik, tidak bebas juga dari masalah, dari pencobaan, dari kesengsaraan. Dalam keadaan penderitaan dan masalah seperti itu, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Yang pertama, Hizkia berunding untuk memperkuat tembok, membuat senjata dan perisai dalam jumlah yang besar. Kita bisa baca itu di ayat 2 sampai 5. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah dibongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Yang kedua yang dilakukan Hizkia, dia mengumpulkan umat dan memberi semangat kepada mereka, ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Yang ketiga, dia melakukan sesuatu yang semakin meneguhkan semangat. Ketika Sanherib mengirimkan lebih banyak ancaman, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya anak Amos berseru dalam doa ke surga tentang hal ini. Ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Saudara-saudara, ini adalah respon yang benar orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan tekanan hidup, ketika diperhadapkan dengan situasi sulit dalam hidupnya. Meresponinya dengan cara memperkuat diri secara iman, secara karakter, memotivasi dirinya dan memotivasi orang-orang sekitarnya supaya tidak menyerah, supaya tidak menjadi tawar hati, serta berseru, berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ketika masalah datang, ketika situasi sulit itu menerpa, jangan sibuk mencari siapa yang salah, tetapi sibuklah mencari solusi untuk masalah tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang benar, dengan caranya Tuhan. Bagaimana hasilnya ketika raja meresponi situasi sulit itu dengan cara yang benar? Kita bisa membacanya di ayat 21. Dan Tuhan mengutus seorang malaikat yang membinasakan semua prajurit, para panglima dan perwira di perkemahan Raja Asyur. Maka dia mundur ke negerinya sendiri dengan rasa malu. Dan ketika dia masuk ke kuil Tuhannya, beberapa anaknya, darah dan dagingnya sendiri menebasnya dengan pedang. Tuhan menyelamatkan Hizkia dan bangsanya secara ajaib sekali.
Bahkan mereka tidak harus melawan musuh itu sendirian. Tuhan melakukan pembelaan yang luar biasa. Sehingga Raja Sanherib yang angkuh itu mendadak mengundurkan diri dengan rasa malu. Bahkan akhirnya menghadapi ajalnya dengan cara yang begitu tragis. Tuhan memiliki cara yang unik, tidak terbatas untuk menolong kita semua, untuk keluar dari situasi sulit yang kita hadapi. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dan hanya menggerutu, menyalahkan situasi, menyalahkan orang di sekitar, atau menjadi tawar hati dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk itu. Oleh sebab itu jangan membiarkan hatimu menjadi tawar dan putus harap. Tetap semangat apapun situasi yang sedang saudara alami. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk memberimu jalan keluar. Kekuatannya, kuasanya itu sanggup mengalahkan masalah apapun yang sedang saudara alami. Ketika saudara meresponi masalah dengan cara yang benar, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bertindak menolongmu dan memberimu kemenangan. Baik saudara, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Saat ini, masalah apa yang sedang saudara alami? Saat ini, situasi sulit apa yang sedang saudara alami? Apapun itu, bagaimanapun keadaannya, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tidak perlu kita menyalahkan siapa yang salah. Tidak perlu kita mencari untuk mempersalahkan orang-orang tertentu hanya sekedar supaya kita agak nyaman dengan keadaan sulit itu. Apalagi menyalahkan Tuhan, ngambek, tidak mau beribadah, tidak mau melayani lagi. Tidak perlu. Ketekunan berdoa, ketekunan beribadah, ketekunan melayani, kita sudah melihat melalui perikop kebenaran firman Tuhan ini tidak membebaskan kita untuk mengalami masalah. Tetapi ada satu kepastian bahwa bersama Tuhan, di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu ada solusi terbaik. Fokuslah untuk mencari solusi dalam Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan? Bagaimana Tuhan bertindak untuk menolong kita? Biarlah kita percayakan kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya, kuasanya, kasihnya pasti memberi pertolongan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Orang-orang yang setia, orang yang rajin beribadah, orang-orang yang tekun melayani akan mengalami masalah juga seperti orang lain. Tetapi jaminannya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan menolong kami mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga setiap masalah-masalah yang kami hadapi, situasi sulit yang kami hadapi, kami akan semakin mengenal Engkau dan nama Tuhan semakin dimuliakan lewat masalah yang sedang kami hadapi. Bapa, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan hati, kuatkan iman, dan tumbuhkan pengharapan di hati saudara-saudara yang sedang mengalami situasi sulit, yang sedang bergumul dengan masalahnya saat ini. Mungkin itu penyakit, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin hubungan dalam rumah tangganya sedang bermasalah. Masalah apapun yang sedang menimpa mereka, biarlah
mereka tetap kuat menjalaninya dan Tuhan beri pertolongan tepat pada waktunya, jalan keluar yang terbaik, sehingga kebaikan semata yang akhirnya mereka bisa alami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami masalah, keluarga sedang dalam pergumulan, membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku